Mapolres Banyumas, Jawa Tengah diserang orang tidak dikenal Selasa pagi. Pelaku menabrakkan kendaraan ke kantor Polres dan berupaya menyerang petugas jaga dengan senjata tajam. Beginilah suasana saat polisi berusaha membekuk pelaku penyerangan Mapolres Banyumas Selasa pagi. Pelaku sebelumnya menabrakkan kendaraan dan mencoba menyerang petugas jaga dengan sebilah parang. Selain membekuk pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa sebilah parang dan bendera. Pelaku telah diamankan sementara penjagaan di Mapolres Banyumas diperketat. Polisi kembali menjadi target serangan terduga teroris. Di ujung telepon sudah ada pengamat terorisme Al Haidar. Selamat siang Pak Haidar. Ini kesekian kalinya polisi menjadi target terduga teroris. Dan serangan kali ini juga terjadi hanya hitungan hari setelah penumpasan terduga teroris di Tuban. Menurut Anda apakah ada kaitannya? Ya, ini bukan Al Haidar ya, tapi Wawan Purwanto salah tadi. Oke, terima kasih. Kalau kaitan tentu ada ya, apa yang terviralkan di media sosial itu atau media massa itu sambung menyambung sehingga ada semacam lone wolf. Jadi mereka bergerak sendiri karena dia marah atau merasa tidak terima atau tiba-tiba tersulut emosinya melihat itu. Oleh karenanya memang ini bisa langsung berimbas untuk menggerakkan seseorang. Tapi kita ingin garis bawahi bahwa memang ada proses peniruan dari sejumlah kejadian. Kalau di Westminster di Inggris itu pakai mobil misalnya, kemudian juga di Swedia. Nah sekarang ini pakai motor jadi seperti ini. Ini yang perlu kita waspadai bersama dan di samping kita juga harus cooling down, menenangkan situasi supaya masyarakat tidak terprovokasi melihat berbagai gejolak yang ada di masyarakat, termasuk berbagai aksi teror pasca adanya kejadian beruntun yang terjadi di tanah air maupun di sejumlah negara di berbagai benua. Oleh karenanya tadi panas, kepala dingin, dan kita harus lebih rasional sehingga tidak mudah terpatik untuk bisa melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif. Demikian. Mohon maaf dengan tadi Bapak Wawan Purwanto sebagai pengamat terorisme Pak Wawan ya. Oke Pak Wawan, ke pertanyaan selanjutnya ini kita masih ingat teror Stockholm dan juga London baru-baru ini. Kalau kita lihat dari gaya penyerangan ini hampir mirip. Pelaku menabrakkan diri ke kerumunan massa. Apakah gaya ini juga menjadi gaya yang saat ini menginspirasi simpatisan teror di dalam negeri? Ya kalau dia menggunakan kendaraan di dalam hal ini motor, menurut saya ada inspirasi dari yang di Westminster maupun juga di Swedia itu dia menggunakan mobil. Dan ini tentu kita tidak ingin ini menjadi meluas. Saya ingin ini bisa kita eliminasi lah. Karena dampaknya tentu membuat suasana menjadi tegang ya di masyarakat. Dan kalau peniruan-peniruan ini memang juga bisa terjadi seperti dulu di Inggris ada bom remote di sebuah stasiun. Kemudian di Indonesia ada bom remote juga yang terjadi di Bali untuk bom Bali 2. Dan ini menunjukkan memang peniruan-peniruan ini karena terviralkan di berbagai medsos maupun juga media-media lainnya termasuk media mainstream, ini ada yang lantas terinspirasi untuk itu. Nah, kita inginkan supaya ada kewaspadaan dari kita semua dan tidak bisa menggantungkan diri kepada aparat keamanan semata, tapi justru tokoh semua elemen masyarakat itu ikut mendinginkan situasi dan mewaspadai termasuk dari sisi keluarga sendiri yang terdekat dari keluarga
supaya kita mengawasi apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari dari saudara kita untuk menyikapi secara tenang dan tidak lantas terajak untuk terprovokasi bergerak seperti itu. Gitu. Katakan kita harus waspada, apakah Anda memperkirakan kejadian seperti ini akan kembali terjadi dalam waktu dekat? Gimana? Apakah kejadian ini akan kembali dalam waktu dekat karena Anda mengatakan bahwa kita tetap harus waspada? Apakah Anda melihat hal ini akan kejadian lagi dalam waktu dekat? Kalau yang namanya kejadian itu kan bisa saja ya, bisa saja terjadi. Artinya dari jangka rentang waktu pendek dari berbagai kejadian di Tuban misalnya sebelumnya di Lamongan, dan di Banyumas, dan sebelumnya juga di Bandung, kemudian di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jakarta. Ini menunjukkan sebuah rentetan. Dan rentetan ini kan tidak lepas ya, di perintah dari Suriah untuk menangani. Berarti masih ada kaitannya antar teror-teror kecil ini ya Pak Wawan ya? Menurut saya demikian. Oke, baik, terima kasih. Kita ingin semuanya tetap tenanglah dan kita tetap waspada dan kita juga memberikan pemahaman kepada semua elemen. Oke, baik, terima kasih Pengawat Terorisme Wawan Purwanto sudah bergabung bersama kami. Mapolres Banyumas, Jawa Tengah diserang orang tidak dikenal pada Selasa pagi. Pelaku menabrakkan kendaraannya ke kantor Polres dan mengejar petugas yang berjaga dengan membawa senjata tajam. Beginilah suasana saat petugas kepolisian Resort Banyumas, Jawa Tengah berusaha membekuk pelaku penyerangan Mapolres Banyumas Selasa pagi. Pelaku sebelumnya menyerang Mapolres dengan menabrakkan kendaraannya dan mencoba menyerang petugas jaga dengan sebilah parang. Selain berhasil membekuk pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah parang dan bendera. Saat ini pelaku telah diamankan, sementara penjagaan di Mapolres Banyumas diperketat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Transmedia Imam Ambarwoto. Selamat siang, Imam. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, saat ini situasi di Mapolres Banyumas usai ada terjadinya seorang pemotor yang menerobos ke Mapolres dengan menabrakkan sepeda motor ke salah seorang anggota kepolisian, kemudian lalu mengejar anggota polisi lainnya dengan menggunakan golok. Saat ini situasi Mapolres Banyumas dijaga ketat, baik dari anggota kepolisian dari Polres Banyumas maupun dari Brimob. Sementara lokasi kejadian saat ini juga sudah dilakukan isolasi atau dengan polis lain, dan kemudian juga tim gegana dari Brimob tadi juga sudah melakukan olah TKP dengan mengamankan beberapa barang bukti yang ditemukan di sepeda motor milik pelaku, yaitu berupa tas serta beberapa penutup kepala atau cadar yang berada di bagasi sepeda motor. Begitu Punca. Oke, bagaimana kronologisnya penyerangan di Mapolres Banyumas ini dan juga apakah pelaku sudah berhasil ditangkap? Baik, kebetulan pas kejadian tadi saya juga berada di Polres Banyumas. Artinya saya melihat kejadian itu karena sebelumnya kita mau dari Polres Banyumas mau mengadakan press release dengan kasus pencurian dan kekerasan. Namun pada saat tiba-tiba sekitar pukul 10.15 kita mendengar suara sepeda motor yang tiba-tiba jatuh, kemudian menabrak salah satu anggota kepolisian dan melihat anggota kepolisian juga terjatuh setelah ditabrak. Setelah itu pelaku kemudian mengeluarkan golok setelah mengejar salah satu anggota polisi lainnya. Dikejar sampai sambil berteriak, anggota kepolisian minta tolong, lari ke depan Mapolres, Kalaman Mapolres, dan anggota kepolisian yang dikejar itu sempat terjatuh sebenarnya. Sempat terjatuh dan pelaku sempat mengayunkan goloknya sehingga salah satu anggota kepolisian bernama Bribka Karsono mengalami luka di bagian tangan. Sementara salah satu anggota yang ditabrak yaitu Aibtu Suparta itu juga kondisinya tadi juga cukup parah karena sempat terjatuh di halaman Polres setelah ditabrak. Nah, saat itu kemudian polisi langsung melakukan pengepungan pengejaran dan pelaku berhasil ditangkap
setelah seluruh pintu dari Polres ini ditutup. Oke. Akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari pelaku kemudian petugas juga mendapati salah satu bendera yang berlogo ISIS. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolres Banyumas. Oke, Begitu, Punca. oke, singkat saja motifnya apa dari kejadian ini? Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian masih melakukan meminta keterangan kepada pelaku apa motif yang dilakukan dari pelaku. Oke, Demikian. oke, kita tunggu terus Imam update dari Banyumas. Terima kasih atas laporan Anda.